Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 12 TKJC. Sehat semua ya hari ini? Tetap semangat? Semangat. Semangat. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas Sukma memimpin doa. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu dalam web meeting pada pagi hari ini. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih Sukma telah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk materi masih di KD yang sama ya, 3.6 tapi pertemuan ketiga. Ada yang sudah mempelajari materi pada siang hari ini? Kita membahas apa? Metode pembagian bandwidth. Oke, ada metode pembagian bandwidth. Absensinya sudah diisi semua ya? Sudah mengisi absensi? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke. Ya, Bu. Langsung saja saya mulai. Saya share screen sebentar ya. Terlihat di layar? Lihat, Bu. Oke, terlihat semua ya. Materi yang kita bahas kali ini adalah mengenai implementasi pengaturan bandwidth. Untuk teknologi layanan jaringan KD 3.6 dengan kompetensi dasar menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan dengan indikator pencapaian yang pertemuan ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan kebutuhan bandwidth pada user, kemudian yang kedua mendesain konfigurasi bandwidth dalam jaringan dengan tujuan setelah mengamati tayangan PowerPoint berikut dan mempelajari modul pembelajaran atau bahan ajar yang ada di Google Classroom, kalian dapat merencanakan kebutuhan bandwidth setiap user dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat mendesain konfigurasi bandwidth dalam jaringan dengan teliti. Sebelum masuk ke materi, untuk metode ada yang sudah mempelajari, ada 2 metode. Metode apa yang sudah kalian pahami? Rangga, apa? Simple Hui sama Hui Tree. Oke, terima kasih sudah menjawab. Nah, di dalam metode pembagian bandwidth itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah hierarki token bucket atau HTB, dan yang kedua adalah QITB. Nah, ini untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah hierarki token bucket, yaitu metode yang berfungsi untuk mengatur pembagian bandwidth. Nah, pembagiannya dilakukan secara hierarki atau yang dibagi-bagi dalam kelas sehingga mempermudah pengaturan bandwidth. Jadi dari yang pertama dibagi menjadi dua buah kotak ini ya, 2 buah urutan. Kemudian dari urutan ini kita bagi lagi. Kita bagi menjadi lebih kecil. Nah, ini kalau HTB itu digambarkan bentuknya seperti ini. Kemudian dalam HTB ada 3 buah parameter. Yang pertama adalah rate, menentukan bandwidth maksimum yang bisa digunakan oleh setiap kelas. Jika bandwidthnya melebihi nilai rate, maka paket datanya akan dipotong atau dijatuhkan. Kemudian yang kedua, sale. Parameternya adalah menentukan peminjaman bandwidth antar kelas. Peminjaman bandwidth dilakukan kelas paling bawah ke kelas di atasnya. Nah, teknik ini disebut dengan teknik link sharing. Dan yang terakhir adalah random early detection. Digunakan untuk gateway atau router backbone dengan tingkat traffic yang sangat tinggi. Jadi parameternya ada macam-macam, tergantung kita menggunakan yang mana. Selanjutnya, metode yang kedua adalah class based queue. Nah, kalau yang CBQ ini teknik klasifikasi paket data yang memungkinkan sharing bandwidth antar kelas dan memiliki fasilitas user interface. Jadi dari inputannya kita klasifikasikan di sini, kemudian dibagi menjadi beberapa kelas, baru dijadwalkan. Nah, dengan parameter tertentu, dia ketika menuju output ada proses eliminasi. Nah, dalam eliminasi ini kita akan dijadwalkan ulang sehingga akan mengeluarkan output yang baru. Selanjutnya, manajemen bandwidth pada router OS Mikrotik. Nah, seperti yang disebutkan oleh Rangga tadi, untuk metode Q pada router OS itu ada 2. Yang pertama adalah simple Q dan Q3. Untuk simple Q, metode manajemen bandwidth ini yang paling mudah dan paling sering digunakan sih untuk para administrator jaringan. Jadi untuk mengatur bandwidth-nya biasanya mereka menggunakan metode simple Q ini. Kemudian yang kedua adalah Q3.
merupakan teknik klasifikasi paket data yang memungkinkan sharing bandwidth antar kelas dan memfasilitasi fasilitas user interface. Untuk prosesnya dan konfigurasi, silakan kalian mempelajari di bahan ajar ya. Jadi di bahan ajar sudah saya jelaskan. Untuk tugas pada KD 3.6 pertemuan ketiga ini, kalian membuat laporan kegiatan. Jadi untuk format pembuatan laporan kegiatan yang ada di sini, bentuknya seperti ini. Untuk covernya, silakan nanti diisi oleh anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya maksimal 2 anak. Boleh dikerjakan secara pribadi ya, atau mandiri, tidak dengan anggota kelompoknya. Ada studi kasus seperti ini. Selesaikan kasus berikut secara berkelompok dengan perhitungan yang tepat. Nah, jadi ada kasusnya seperti ini. Bapak dan Ibu di desa X, kecamatan Y dan Z, dan Kabupaten Z memiliki berencana untuk membangun fasilitas internet gratis untuk para peserta didik yang ada di desa tersebut, di lingkungan tersebut. Nah, untuk mengatur hal tersebut, maka Bapak dan Ibu tersebut meminta tolong kepada administrator jaringan untuk mengatur berapa bandwidthnya agar tidak terkesan lemot. Silakan nanti kalian mengatur, menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dengan investigasi lokasi. Jadi ketika kalian ke lokasi, apa yang akan kalian kumpulkan datanya apa saja, apakah itu lokasinya jauh dari ISP yang sudah disediakan atau bagaimana, silakan kalian cek. Kemudian misalkan ini kalian bikin skenario. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga adalah konfigurasi pengaturan bandwidth. Nah, untuk konfigurasi pengaturan bandwidth, silahkan nanti kalian mengecek di bahan ajar. Jadi di bahan ajar itu ada beberapa konfigurasi. Misalkan kalian pakai yang Q. Kalau Q itu konfigurasinya mulai awal kita bikin apa sih? Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nanti silakan dicantumkan pada konfigurasi pengaturan bandwidth. Di sini bisa dipahami? Oke. Bisa, Bu. Kemudian selanjutnya adalah pemberian kesimpulan. Jadi setelah melakukan kegiatan ini, kesimpulan apa yang diberikan. Jadi berdasarkan konfigurasi yang kalian buat, keuntungannya apa, kemudian kekurangannya apa. Nanti silahkan kalian memberikan kesimpulan yang ada di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Sebelum materi saya tutup untuk hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama HTTP, Bu. Ya. HTTP adalah metode yang untuk mengatur pembagian bandwidth. Yang kedua ada parameter HTTP. Ya. Yang pertama buzzer dan ketiga random early detection. Ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai metode untuk alokasi bandwidth. Terima kasih ya Ridho atas kesimpulan yang diberikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum ditutup, silakan Ketua kelas Sukma untuk memimpin doa. Doa mulai. Oke, selesai ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.